Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hotimah dengan NIM 304251114 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas D Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam. Golden Age of Islam adalah periode ketika peradaban mencapai puncak kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, seni, dan budaya. Periode ini umumnya berlangsung dari abad ke-8 sampai abad ke-14 Masehi, terutama pada masa dinasti Abbasiyah dengan pusat pemerintahannya yang berada di Baghdad. Periode ini dimulai ketika kekuasaan Islam sudah stabil, perdagangan internasional berkembang pesat, dan penerjemahan ilmu dari Yunani, Persia, serta India dilakukan secara besar-besaran. Dinasti Abbasiyah memainkan peran penting dalam kemajuan ilmu. Khalifah seperti Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun sangat mendukung pengembangan ilmu. Harun al-Rasyid mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan mendorong kegiatan intelektual, sedangkan Al-Ma'mun mendirikan Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad, yaitu perpustakaan dan pusat penelitian yang berfungsi sebagai tempat penerjemahan karya-karya filsafat dan sains dari bahasa Yunani, Persia, dan Sanskerta ke bahasa Arab. Pada masa ini, Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia dengan beberapa bidang yang berkembang pesat, antara lain ilmu matematika dengan tokohnya Al-Khwarizmi yang menemukan dasar-dasar aljabar dan sistem angka desimal, dan kata algoritma yang berasal dari namanya. Yang kedua yaitu ilmu kedokteran dengan tokohnya yaitu Ibnu Sina yang menulis Al-Qanuni fi al-Tibb atau Konon Kedokteran yang menjadi rujukan kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Yang ketiga yaitu ilmu astronomi dengan tokohnya Al-Batani dan Al-Biruni yang mengembangkan sistem perhitungan posisi bintang dan planet, bahkan memperkirakan ukuran bumi dengan akurat. Yang keempat yaitu kimia dan fisika. Jabir Ibnu Hayyan dianggap sebagai bapak kimia modern karena memperkenalkan metode eksperimen yang sistematis. Yang kelima yaitu filsafat dan sastra. Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd memperluas pemikiran filsafat Islam dengan menggabungkan rasionalitas Yunani dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu 1. Kemajuan arsitektur dan seni. Arsitektur Islam berkembang pesat dengan ciri khas kubah, menara, dan kaligrafi yang indah. Contohnya Masjid Cordoba di Spanyol, Masjid Samaira di Irak, dan Istana Alhambra di Granada. Yang kedua yaitu perdagangan dan ekonomi. Perdagangan lintas benua menjadikan dunia Islam sangat makmur. Jalur perdagangan membentang dari Spanyol hingga India dan Cina. Kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat ekonomi dunia. Yang ketiga yaitu akhir masa keemasan. Masa keemasan Islam mulai menurun pada abad ke-13 akibat serangan dari bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua karena perpecahan politik di dalam kekhalifahan. Yang ketiga karena kemunduran semangat ilmiah akibat konflik internal. Namun
Warisan ilmu dan budaya Islam dari masa ini terus memengaruhi dunia, terutama Eropa dalam bidang sains, filsafat, dan pendidikan. Masa keemasan Islam adalah era ketika umat Islam memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemajuan sosial. Keberhasilan ini lahir dari semangat mencari ilmu, keterbukaan terhadap peradaban lain, dan dukungan besar para khalifah terhadap pendidikan dan penelitian. Warisan masa ini menjadi dasar penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern di seluruh dunia.